Selamat datang di podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena kali ini tamunya ada 2 orang, pria dan wanita. Pertama kita perkenalkan dulu, ada Sayyid Muhammad Ridho. Halo. Mantap. Halo Bang Sayyid. Apa kabar Bang? Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan selanjutnya kita juga kedatangan Mbak Dewi. Halo. Halo Mbak Dewi, selamat datang di podcast Catatan C9. Ya. Oh, kita kasih waktu dulu untuk tamu kita untuk memperkenalkan diri. Pertama dari Mbak Dewi. Iya, boleh. Mbak Silakan Dewi. Mbak Dewi. Ladies first. Mbak Oke. Dewi. Perkenalkan, nama saya Nurul Dewi Ramadhani, biasa dipanggil Dewi. Terus Udah. sulit banget perkenalannya ya. Jadi Mbak Dewi ini adalah seorang K-popper. Mantap. Jadi K-popper yang sangat mencintai idolanya. Siapa idolanya Mbak Dewi? EXO. Oh, ngeri. Dan sekarang gilirannya Bang Sayyid. Bang Sayyid ini siapa? Aku siapa? Nama saya Sayyid Muhammad Ridho, biasa dipanggil Sayyid. Atau kalau teman-teman yang lain panggil yang penting jangan tambahin sayang. Terus apa lagi nih yang perlu dikenalkan? Jadi kan kalau Mbak Dewi tadi sukanya K-pop kan. Kalau Bang Sayyid ini sukanya apa? Atau sukanya nontonnya anime. Oh, kirain nonton apa kan? Oh, Bukan wibu sih. Ya tapi bisa jadi. Oh iya, kalau ngomongin wibu itu sebenarnya artinya apa? Saya jujur nggak tahu kan. Kalau misalnya yang anime atau K-pop yang bener-bener fanatik itu saya nggak tahu, cuman tahu yang mungkin kulit-kulitnya luar saja. Jadi kalau Bang Sayyid, banyak orang yang penggemar anime itu biasanya disebut wibu. Ya. Nah, wibu itu apa? Kalau saya baca, wibu itu sebenarnya Ini menurut Wikipedia. ya dari Wikipedia dan yang lain-lainnya sebagainya. Kalau wibu itu dari yang saya baca itu sebenarnya orang-orang yang fanatik dengan sesuatu yang berbau Jepang. Itu kan dari bahasanya. Jadi berarti nggak harus cuman tentang animenya ya? Nggak harus tentang anime. Cuman dia fanatik tentang semua yang berbau dengan Jepang. Entah itu fashionnya atau gaya bicara dan lain-lain, dan menganggap bahwa Jepang tuh lebih bagus dari yang lain. Begitu. Itu yang disebut wibu. Tapi sebenarnya kalau di Jepang tuh ada dua yang cenderung ada 2 sebutan sih sebagai untuk orang-orang yang suka tentang Jepang. Pertama tuh ada otaku sama wibu. Yang wibu yang apa tadi, bedanya dari otaku sama wibu? kan kalau wibu tadi udah jelasin. Kalau yang otaku tuh lebih spesifik. Misalkan orang yang suka suka anime, dia lebih mendalami ke animenya saja, atau mungkin dia suka cosplayer. Nah, dia hanya mendalami ke cosplayernya. Oh, jadi lebih spesifik ke Lebih satu spesifik. bidang. Itu biasanya disebutnya Otaku. Tapi kalau misalnya dia mencintai atau menyukai apapun dari Jepang, itu wibu. Iya, aku mau nanya, kalau suka Doraemon itu masuk di wibu apa di Itu iya, Doraemon itu dari Jepang ya? Iya. Jadi Doraemon lovers namanya. Iya, tapi kan rata-rata orang Indonesia itu suka dengan Doraemon ya? Iya. Karena kan Doraemon biasanya kalau di zaman-zaman dulu itu selalu ada dia masuk jadi serial TV. Iya. Dan Doraemon juga kenapa banyak yang suka di Indonesia juga kan banyak filmnya. Sampai juga filmnya menarik. banyak. Ceritanya juga menarik. Tapi bener sih, itu disebut wibu atau enggak ya? Tentu sih enggak, kalau menurut saya. Masih Iya. wajar ya? Masih wajar lah, Masih dalam masih- tahun. karena mereka kan nontonnya hanya di televisi misalkan. Terus mungkin karena suka Doraemon, terus ya mereka hanya nonton misalnya movie yang terbaru Doraemon, ya nonton Doraemon. Mungkin mereka movie yang lain enggak nonton. Tapi memang banyak di kayak animasi di Jepang. Saya lebih kalau nonton dari Jepang memang lebih seneng yang animasinya kayak Pikachu, terus Doraemon, Naruto yang masih umum-umum gitu. Saya lebih suka.
Tapi kalau filmnya saya lebih suka film Korea. Weh, Kalau untuk film, Ya. tapi kalau Film, misalnya animasi bukan saya K-pop. suka sebagian. Nah kalau misalnya ke Mbak Dewi nih, ya, kalau K-popper itu ada julukan fanatik kayak misalnya kan kalau misalnya Jepang anime dan sebagainya tadi ada yang disebut wibu. Nah kalau ke Korea, Korean gitu, ada nggak sebutannya? ya itu tergantung kan, sama kalau K-popers itu musiknya yang disukain namanya K-popers. Nah setiap K-popers itu punya fans. Kalau kan EXO sukanya aku sukanya EXO, berarti aku disebut EXO-L. Kalau BTS ARMY. Nah kalau NCT Z. Oh gitu. Jadi Sesuai. lebih spesifik Iya. kemana idolanya gitu ya? Iya. Dan sekarang nih kan sebenarnya Mbak Dewi dan juga Bang Said ini kan kalau lingkungannya dekat, Ya. rumahnya bersebelahan. Halo. Nah tapi kenapa kalian mengidolakan atau menyukai hal yang berbeda dari Mbak Dewi dulu? Kenapa suka dengan K-pop? Padahal kan banyak hal lain yang Ya. mungkin bisa diidolakan gitu kan, seperti saya gitu. Aduh. Ya kalau menurut saya pertama suka K-pop itu waktu nonton drakor. Kebawa pemainnya, kan ada yang ikut. Yang ganteng Iya. Korea. Kebawa pemainnya ada yang anak itu idol, jadinya mulai dari drakor terus ke Oh, jadi mulainya awalnya dari drakor Iya, dulu gitu ya. drakor dulu. Kalau Bang Said, kenapa jadi suka jadi anime dan lain-lainnya ke Jepang-Jepangan gitu? Apa ya? Kalau saya sebenarnya itu tuh dulu biasa aja dengan anime kan. Paling ya seperti akan K9 kan, atau Naruto, One Piece yang dari yang umumnya dimulai dari TV gitu kan. Terus kemudian mulai sampai masuk kuliah itu teman-teman kan banyak juga yang suka anime. Terus nonton lah Naruto tamat, nonton Boruto. Nah, terus dan karena fenomena sekarang pandemi corona gitu. nah kan kita lebih sering di rumah nih. Nah, dan kita benar. kuliah diliburkan, pekerjaan juga Jadi ya, di gabut rumah, gitu jadi ya. gabut. Terus nonton Cari anime. hiburan. Nah, karena Oh. sebelumnya kan anime tuh ini sukanya tuh genrenya action. Nah, karena genre action tuh karena pandemi ini banyak yang delay, ditunda rilisnya. Ya, akhirnya nyari anime-anime yang lain. Jadi macam-macam genre, dari romance, komedi, school, Waduh. sport. Tapi kalau misalnya sekarang yang genre yang paling disukai masih action atau yang lain? Sekarang masih action. Nah kan kalau misalnya tadi Mbak Dewi, Ya. aduh Mbak Dewi. Jadi Iya. tadi kan Mbak Dewi Ya. bilangnya sukanya dari mulai drakor dulu ya. Iya. Nah kenapa kok misalnya kalau Bang saya tadi awalnya dia suka dengan genre action. Kalau Mbak Dewi ini kayaknya pasti percintaan. Ya, kalau dari drakor pasti banyak kisah percintaan yang pertama. Nah, yang kedua tuh pemainnya tuh lucu-lucu kadang kan. Aku ya. Ini biasanya orang-orang yang tidak bercinta tapi menyukai percintaan. Aduh. Makanya sampai sekarang masih jomblo. Iya. Hanya mencintai Ini kode idolanya. keras ya buat yang dengerin ini. Mbak Dewi masih jomblo, nanti saya sertakan link Instagramnya lah di bawah di deskripsi. Jadi ini dua kubu yang berbeda antara Jepang dan juga Korea. Tapi sebenarnya menarik karena sebenarnya saya juga sedikit suka, cuman nggak terlalu dalam gitu, nggak cuma tahu sekedar kulit-kulitnya saja. Padahal kan Indonesia juga punya banyak film, punya Ya. banyak sinetron, punya Ya. banyak drama, dan punya segala macamnya. Hiburan di Indonesia juga banyak. Band ataupun penyanyi solo atau yang lain juga banyak. Tapi kenapa kalian berdua menyukai yang tidak ada di Indonesia? Apa ya? Apa Mbak Dewi? Kalau menurutku kalau drakor kan episodenya cuman 16 tuh. Nggak sampai beribu-ribu. Iya. Yang buat kita tuh Kayak nggak tersanjung bosan. gitu ya. Tersanjung atau Cinta apa? Cinta Fitri sampai Ya 7 Allah, season. sampai 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 season 6 atau 7. Iya. Lucu.
Mantap. Mungkin karena Mbak Dewi lebih suka karena nggak bosen ya. Iya. Jadi kisahnya misalnya 16 episode, nanti setelah itu selesai berubah lagi kayak gitu ya. Iya, berganti. Tapi kan kalau misalnya Bang Sayed nih, kalau misalnya alasannya Mbak Dewi kayak gitu kan, kalau Bang Sayed kan nggak kayak gitu. Anime itu rata-rata episodenya panjang-panjang. Panjang. Tapi tergantung sih dari anime. Kadang kan ada yang musiman. Nah, tiap musim, tiap seasonnya tuh ada sekitar 23 season. Nah, itu kebanyakan anime tiap seasonnya ada 23 episode setiap seasonnya. Yang musiman ya. Yang musiman. Kecuali kayak Naruto, terus One Piece. Naruto kan sampai berapa? 700-an. Mungkin Iya. iya 700-an. One Piece sampai sekarang belum tamat-tamat, 900. Naruto Ya Allah, itu 900. dari aku. Apa ya, kalau dibandingkan dengan sinetron atau film-film Indonesia, kalau di anime tuh sering update-nya loh, setiap musim tuh ya, pasti tapi ada kan anime kalau baru. misalnya anime kan dia bukan reality, bukan orang ya. Ya, Kalau di Indonesia kan ada Adit Sopo Jarwo. Kenapa nggak nonton Adit Sopo Jarwo? itu Jarwo sebenarnya nonton sih, cuma kan apa ya? Mungkin karena Kurang, episodenya itu sering diulang-ulang gitu. oh Itu iya sih. iya, mungkin variannya Iya, di Variannya kurang juga ya. maksudnya ke anak masih di bawah umur. Oh, Yang nonton kita kan bener-bener. ada Oh iya, sudah pria dan wanita ternyata tadi ya. Saya lupa. Aduh. Nah, jadi begitulah kita bercerita tentang anime dan Korean. Sebenarnya masih banyak yang harus ditanyakan. Cuman saya bingung karena saya nggak tahu Korea-Koreaan dan juga ke Jepang-Jepangan gitu kan. Dari Bang Sayed dulu, apa yang ingin disampaikan? Mungkin kalau dari anime, kalau anime kita nontonnya apa? Anggapnya tuh hanya animasi. Nah, sebenarnya untuk diadaptasi dari menjadi film tuh banyak. Nggak cuma jadi animasi. Oh, misalkan, jadi awalnya dari animasi dulu, terus kemudian banyak yang diadaptasi ke film. live action gitu. Gintama. Gintama itu Saya tidak tahu. pokoknya. Gintama itu anime tahun berapa? Sekian lah pokoknya, terus diadaptasi menjadi live action, diperankan oleh orang asli, orang sungguhan. Nah, itu mainnya kalau nggak salah Kana Hashimoto. Pemeran perempuan. Jelas ya. Ya. Justru kalau saya dengar kalau misalnya drama Korea malah banyak yang ngangkatnya dari webtoon ya. Iya. Banyak. Ya, kebanyakan dari webtoon. Salah satunya Apa? Rich Man. Apa? Rich Man. Hitman. Iya, Nah, drakor itu yang diangkat apa itu dari ceritanya? webtoon. Itu menceritakan seorang CEO. Dia tuh punya kepribadian yang langka, yaitu dia nggak inget sama orang di sekitarnya, kayak lihat mukanya orang kalau nggak sekali nggak ada ciri-cirinya, kayak semuanya pakai kacamata, dia nggak kenalin itu siapa. Jadi harus ada ciri-ciri khusus yang melekat Melekat pada pada diri. orang itu dia baru kenal gitu. Wajib ditonton buat drakorners. Jadi kan kalau Mbak Dewi sama Bang Sayed ini sukanya beda. Bang Sayed suka Jepang dan Mbak Dewi suka Korea. Nah, pernah nggak sih kalian mikir ke depannya gitu? Misalnya kayak punya pacar dan sebagainya kayak gitu. Apakah kalian akan mencari orang yang sama dengan kalian gitu? Misalnya Mbak Dewi, Aduh. dia suka dengan Korea. Apakah dia cari pasangan yang Korea gitu, Koreaan, atau malah pengen berfantasi untuk mendapatkan orang Korea itu gitu. Waduh. Nah, Bang Sayed Berat juga juga gitu. Kalau Bang Sayed gimana? Kalau aku sih apa ya? Enggak sih. Saya hanya sebatas suka nonton animenya. Kalau untuk masalah pasangan, ya orang lokal lah. Cintailah produk-produk Ya, Indonesia. Indonesia. Termasuk anda ini cowok-cowok. Mana? Nggak ada. Nah, kalau Mbak Dewi gimana? Ya kalau Kayaknya aku sampai kalau Mbak Dewi ini tergolong akut. Ya, soalnya dari DPWA-nya itu sudah cowok Korea. Dan ngomongnya setiap chatting itu pasti ada bahasan-bahasan tentang Korea dan idolanya gitu. Iya. Kan nama-nama di kontaknya mungkin pakai huruf-huruf Korea. Iya. ya pakai hangul. Ya kalau untuk real life aku emang nggak ngarusin itu dari apa? Penggemar maksudnya, misalnya orang yang menyukai hal yang sama gitu enggak? Kalau sama ya mungkin, kalau emang jodohnya ya nggak apa-apa.
Ngarepnya Ya enggak, gitu dia. tapi kalau menurut pribadi diriku enggak, tetap orang Indonesia. Mantap. Yang sehobi juga. Hah? Yang Ya, sehobi juga. hobinya sama. Hobi ya enggak apa-apa. Jadi nanti Enggak. Nanti malah jadi ngefriend girlin sama-sama di rumah malah ribut. nah, ini sebenarnya yang aneh ya. Kadang ketika orang menyukai sesuatu hobi, dia kadang cari pasangan itu yang Yang hobinya beda. Kenapa kayak gitu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, setuju sama Semen kita Bang Said. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kadang kan kalau misalnya aku mikir nih, kalau orang punya hobinya sama kan enak gitu, ngapa-ngapain bareng gitu. Meskipun ada di luar sana banyak orang yang punya hobi sama, Ya. kemudian mereka bisa berjalan bersama kayak gitu. Tapi rata-rata dia akan memilih orang yang berbeda dari hobinya. Kalau saya misalkan Mm-mm. saya cowok, pasangan saya kan pasti perempuan ya, kan pasti itu kan. Nah kan Perempuan sedangkan pasti. saya memiliki hobi anime dan Ah. dia juga misalkan kan. Terus Ah, saya kan pasti lebih cenderung sukanya ke karakter perempuan misalkan. Misalkan. Terus dia kok Iyalah. lebih suka ke karakter yang cowok. Kan laki-lakinya. Nah ini nanti dia malah nggak jadi suka sama saya, malah suka sama karakter yang cowok Waduh, itu. nanti bang saya didandanin di rumah didandanin jadi cosplayer terusan. Cosplayer. Jadi mending milih yang punya hobi yang Iya, berbeda. kalau misalnya Yang di lokal. Jepang itu ada cosplayer kan ya. Banyak. Ada. Nah, kalau di Korea apa ada enggak? Korea. Aduh. Enggak ada atau Oplas. ada? Hmm? Oh. Kapan sudah ada rencana buat oplas atau sudah nabung? Kalau untuk plastik enggak. Tapi kalau untuk nonton konser ada pikiran ke sana. Oh. Doakan. Amin. Saya ingat banget beberapa tahun lalu sempat tren yang di sini itu jomblo syar'i, dan salah satu orang yang saya kenal di sini itu adalah kalian berdua yang sampai sekarang masih tidak berpacaran. Jomblo syar'i, tapi kayaknya sekarang nggak jomblo syar'i. Kayaknya mungkin nggak tahu saya. Tapi kenapa kalian Jomblo dulu kayak syar'i. gitu? Nah, kalian penyuka anime, yang satu penyuka Korean lover, tapi jomblo syar'i. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang gitu. Kenapa? Aduh. Kenapa Mbak Dewi? Kenapa Nah, ya? apalagi Bingung Dewi. juga. Dewi itu sesuatu yang berubahnya kayak tadinya ke kanan, terus tahu-tahu belok 90 derajat, jas, Balik langsung kanan. ke sana. Heeh. Aneh gitu. Kalau Sayed memang kan Sayed agak lurus-lurus gitu, tahu-tahu ya Nikung masih dikit lah. nikung sedikit gitu. Nah, kenapa alasan kalian seperti itu? Saya jadi penasaran. Mungkin ke bawah tren ya. Oh, jadi pada waktu itu trennya gitu. Ya mungkin itu sekarang kan ya itu tadi masalah pandemik juga kan belum selesai. Kita mau ngapain sih di rumah? Yo, Iya, Enggak loh, masalahnya jomblo syar'i. Mungkin Bukan gini. pandemik. Ya. Apa ya? Masalah Cuma jomblo Atau kalian syar'i. sebelum pandemik juga masih jomblo bertahun-tahun? Iya juga. Mungkin karena apa Sampai ya? Mungkin orang- karena dulu kita pemikirannya masih labil. Gitu. Jadi sekarang udah gak labil. Ya masih labil-labil agak. Ah. Mungkin kan karena dulu tuh kan sering banget sih apa ya tren-tren hijrah. Salawat jomblo juga. syar'i. Ya banyak kan lah seperti itu kan, jadi mungkin itu sepertinya keren gitu kan. Kampanye di media Oh. sosial juga kayak gitu ya Oh, pada iya. tahun-tahun Oh, itu. Sekitar 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sekitar 2 Sekitar tahunan itu. yang lalu lah. Makanya sepertinya keren gitu. Jadi ya ngikut-ngikut beriringnya waktu ya jadi biasa saja gitu lah. Ya jomblo ya Jadi, udah jomblo, nggak usah Biasa sadis. dengan kejombloan ya. Iyalah, nggak usah Kalau- Berat juga sih ada syar'inya di belakang itu. Nah, sekarang gimana? Jomblo aja. Oh, Nggak usah jomblo kasih aja, syar'i. nggak usah dikasih syar'i ya. Benar. Iya, Lajang jomblo gitu aja. kan ya. lajang. Masa lajang syar'i Iya. gitu kan? Nggak ada kan? Apa bedanya lajang syar'i Nggak tahu. dengan lajang biasa gitu kan? Di lingkungan kalian, apa semuanya jomblo-jombloan gitu? Nggak beda jauh dari kita berdua. Nggak tahu juga kalau saya itu mah. Ya menurut Gimana, Mbak? menurut pandanganku kayaknya masih jomblo semua. Tapi nggak apa-apa. Itu lebih bagus Ya sih sekarang kan, sebenarnya. sekarang ini kan. Ah. Iya. Sekarang cuma ada kita bertiga.
Nah ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Sayed dan juga Mbak Dewi sedikit tentang Korean lovers dan juga pencinta Jepang wibu. Itulah pokoknya. Nah gitu. Apa kalian pengen menyampaikan pesan apa untuk orang-orang yang punya hobi yang sama atau mungkin teman-teman yang ada yang lagi dengerin podcast ini? Dari Bang Sayed dulu. Apa pesannya? Untuk teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini, kalau punya anime yang bagus, rekomendasikan ke saya. Oke. Silakan DM ke Instagramnya Bang Sayed. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Siap. Itu pesan saya. Mantap. Kalau dari Mbak Dewi gimana? Ya kalau dari aku pesannya buat teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau semuanya kalian suka nonton drakor, ingat waktu, jangan ngabisin 1 hari full untuk nonton drakor aja. Karena kita juga punya real life yang harus dilakuin. Iya bener itu. Iya, banyak kan? orang yang kadang lupa waktu gara-gara nonton apa yang dia sukai atau melakukan hal-hal yang mereka sukai. Jadi boleh sebenarnya kita menyukai segala sesuatu apapun itu, cuman ada hal-hal yang mungkin harus kita kontrol juga, jangan sampai hobi kita, apa yang kita sukai itu merugikan untuk kehidupan kita dan juga diri kita sendiri. Sekian podcast kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan membuang waktu kalian untuk mendengarkan podcast ini. See you. Dadah. Bye-bye. Bye.